Jadi saya tuh waktu sejak dulu pede aja pakai gitu kan. Kalau orang ngerti, wah ini self claim, klaim sepia. Ya memang iya. Makanya dulu ada teman-teman dari termasuk tim inti dulu yang bilang saya bermain sebagai Tuhan, playing God. Tapi setelah kemarin ya masuk akal. Gitu. Ada bukti kuasa kok. Kalau nggak ada bukti kuasa mah diremehkan. Tapi kan ada bukti kuasa. Kuasa apa? Ya kuasa yang selama ini orang nggak punya. Siapa bisa melanjangi orang? Teritorial, benua, kayak bagi tadi dewa kucing ketahuan gitu. Nggak ada. Siapa bisa? Dan terbukti. Jadi ketika saya searching memang ada ternyata. Ada penyihirnya, ada kucingnya. Dua kata kunci itu muncul gitu. Saya simpulkan dari mimpi. Dicek ke data sejarah memang ada ternyata. Muncul langsung. Cepet banget saya langsung bikin draft gitu kan. Nggak ada setengah jam langsung jadi. Puasa itu. Puasa bang. Jadi dewa kucing level negara laporan. Ya Sadik saya di sini. Dibuat dipaksa supaya untuk lapor. Karena harus diakui segera hari ini ya. Muncul langsung rohnya tampil. Ya aktingnya nyerang gitu ya, memberi mimpi apa? Seakan-akan bikin saya stres. Tapi akhirnya pribadi roh saya langsung mengenali, oh ini penyihir kucing. Jadi saya sendiri sebagai penyihir di situ punya kuasa sihir. Ya secara prinsip LCO berarti saya pun terhubung ke situ. Saya nggak tahu. Kok bisa tuh nggak tahu. Tapi LG-nya pasti ada. Karena di situ di mimpi itu saya penyihir. Mimpi ya. Begitu sadar melek gitu bangun, bingung juga saya kok saya jadi penyihir di situ. Jadi peran penyihirnya saya sebagai pelaku pertama, apa? First person ya. Jadi saya bukan penonton. Jadi saya bukan menonton orang menyihir, enggak. Saya menyihir langsung. Jadi artinya saya punya teorinya, ini teorinya. Berarti teorinya saya punya warisannya. Nah dari mana nggak tahu karena ini Eropa gitu ya. Saya nggak merasa punya darah Eropa. Seingat saya, setahu saya tidak ada jalur Eropanya. Tapi saya akhirnya nggak jadi stres. Gitu. Kalau saya nggak paham, saya stres. Kok aku mimpi ini terus? Gitu. Stresnya saya tanik. Gitu. Nggak medis itu. Karena mimpi-mimpi itu bisa bikin stres. Dari kecil ya punya pola mimpi yang mirip-mirip perang, kejar apa, dikejar gitu-gitu. Sosoknya siapa nggak jelas zaman dulu. Tapi peristiwa pagi ini jelas sekali tadi. Kata kuncinya muncul. Jadi dengan kata kunci yang tepat, nah langsung ketemu infonya. Sistemnya mesin pencari kan gitu. Jadi kata kunci. Jadi keahlian merumuskan kata kunci itu namanya indexing. Jadi kita kemampuan kita indexing. Jadi otakmu itu bisa kerjanya cepat. Kalau kamu pinter indexing, terbiasa indexing, mengindekskan ide, nanti mencari kata kunci itu gampang. Menyimpulkan kata kunci gampang. Nanti memetakan itu gampang. Jadi ya jadi tim Sadik harus familiar dengan ini skill ya. Saya nggak tahu ini skill atau karunia nggak tahu. Yang jelas itu eh, sangat berguna di El Sadik. Langsung tahu saya cepat sekali. Entah karunia atau skill aku nggak tahu. Tapi minimal kita sebagai manusia berjuang punya skill itu. Kita ada perjuangannya. Jadi otakmu kalau sudah terlatih dengan indexing tadi, diindeks kayak tabel, kayak library, perpustakaan. Nanti gampang mengenali pola. Jadi kemampuan mengenali pola, ngerti, oh ini ada roh ini, kegerakan roh. Jadi kalau ada roh setan bergerak, oh pasti Tuhan berkehendak. Itu pola.
Saya hafal polanya, sangat hafal saya. Jadi kadang kalau ada orang ingin membuat saya kecelakaan di jalan itu, saya ketawa, ketawa. Wah ini skenario ya. Langsung hafal saya. Ya kayak tadi, entah bisa dibuat salah paham. Saya menduga dia nggak akan belok, ternyata belok mendadak. Saya kan kaget. Jadi saya dibuat salah duga. Jadi fokus saya teralihkan. Supaya nggak sadar saya sedang dituntun kepada kecelakaan. Jadi kemarin pas turun juga sebenarnya mirip-mirip kayak yang di Wonogiri, saya hampir gitu. Jadi saya tuh merasa blendre gitu. Padahal harusnya remnya nggak masalah. Tapi saya setengah kopling ya, terlalu banyak nekan. Jadi rasanya blendre gitu. Yang belokan pertama. Rasanya main glosor gitu. Ya itu gangguan-gangguannya seperti itu, gangguan pikiran. Ya puji Tuhan aman lah. Nggak kayak di Wonogiri. Lebih susah memperbaikinya yang itu. Saya pakai yang gede. Jadi puji Tuhan banyak udah ban tahu lah yang belakang. Jadi secara teknis peluang kecelakaan itu lebih minim. Nah, jadi kita tuh tugas kita tuh menutup celah-celah teknis yang kita tahu. Entah sakit penyakit, kalau misalnya makan tertentu bermasalah dengan perut, ya jangan makan atau kurangi atau bagaimana caranya biar nggak sakit. Kalau misalnya masalah tidur misalnya diatur gitu. Dan jadi belum sukses ya. Dulu beberapa waktu, beberapa bulan saya bisa selalu tidur jam 10 gitu. Tapi akhir-akhir ini blindri terus, bablas. Ya, apalagi kalau sesi live ini ya, mesti nggak bisa. Kadang saking masalah teknis, bablas jam 1, jam 2. Beberapa hari ini jam 2 terus saya. Seminggu ini mungkin. Ya, karena marah saya ini kok masalah terus dengan kemarin itu SSD. Tujuannya apa ya? Stres, biar saya stres, kurang tidur, akhirnya sakit. Nah, gitu. Jadi cara kerja setan tuh nggak sulit. Kalau udah hafal pola kerja mereka itu nggak apa istilahnya ya. Apa namanya? Bisa bisa mengenali lah. Jadi kita belajar mengenali apa namanya? Bagaimana kita eh, mengerjakan bagian kita lah. Soal karunia jangan ngoyo gitu. Saya nggak pernah ngoyo tentang karunia. Muncul sendiri. Nah, sekarang tim yang di lapangan itu beberapa kali setelah ikut, bukan ikut ya, dia niat sendiri kayaknya. Saya nggak pernah nyuruh itu ke Eropa 2 keliling, nggak pernah, saya nggak nyuruh saya. Dia sendiri yang niat. Kemarin ke Jakarta juga gitu, awalnya dulu ke Eropa juga, tapi nggak tahu lupa, ke Eropa juga dulu banyak karena masih belum tertata lah kemanusiaannya, jadi konflik dengan istri harusnya doa malah patuh gitu-gitu.